Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada siang hari ini sehingga kita dapat berkumpul, dapat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini yang mana akan dibawakan oleh speaker kita yaitu Bu Nurdiana, Nurse Magister Keperawatan, yang nantinya akan membacakan topik yaitu perilaku caring dan aspek psikososio spiritual kultural pada pasien kanker. Em, Sebelumnya materi ini atau webinar ini dalam rangka World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia, yang mana RCM yang uh, mempunyai program pengampuan layanan kanker jejaring regional RCM ini, kita memberikan berbagai macam materi yang akan disampaikan kepada para jejaring atau kepada para peserta pada siang hari ini atau webinar hari ini. Untuk kegiatan hari ini nanti untuk materi akan disampaikan langsung oleh speaker kita yaitu Bu Nurdiana, yang nanti selesai materi akan diberikan sesi tanya jawab bagi para rekan-rekan atau para peserta Bapak Ibu semua boleh nanti kalau memang ingin memberikan pertanyaan atau question boleh ditulis di kolom komentar atau nanti raise hand. Oke, sebelum kita mulai, saya akan bacakan CV dari Bu Nurdiana. Boleh ditampilkan, dokter? Baik, untuk Bu Nurdiana, uh, untuk pendidikannya, yaitu pertama Akademi Keperawatan di Depkes RI, ya, lalu uh, program profesi keperawatan, ilmu keperawatan ini di UI ya, Ibu. Lalu untuk Magister Fakultas Ilmu Keperawatan di UI juga, itu dengan jurusan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Itu selesai di tahun 2018. Untuk pengalaman profesinya, nah Bu Nana ini yang kita biasa panggil ya, ini sudah berkarir di RSCM atau melayani pasien kanker ya Bu. Ini dari tahun 92 ya Bu ya. Jadi udah macam-macam pasien yang memang Bu Nana sudah punya pengalaman, yaitu pertama menjadi perawat pelaksana yaitu di unit onkologi radiasi RSCM ya. Untuk yang selanjutnya yaitu menjadi kepala ruangan di unit onkologi radiasi RSCM juga, lalu menjadi manajer keperawatan di unit onkologi radiasi RSCM. Uh, Lalu setelah itu Bu Nana menjadi PJ Mutu Asuhan Keperawatan itu tahun 2012 sampai 2014. Lalu koordinator pemantauan dan evaluasi keperawatan itu tahun 2014 sampai 2020. Lalu yang terakhir, boleh turun lagi dok untuk pengalamannya. Bu Nana menjadi perawat ahli muda ya di apa namanya di RSCM ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama ya kita langsung mulai saja. Bu Nana izin, Eh, saya Ida Permadi akan memandu jalannya kegiatan webinar hari ini. Bila mana Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan. Untuk waktu dan tempatnya, Bu Nana, kami persilakan Bu. Baik, makasih Mas Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, rekan sejawat sekalian ya. Mudah-mudahan ini dari seluruh Indonesia ya Mas Idar ya, terutama yang masuk dalam jejaring pengampuan kanker ya dari RSCM ya. Saya izin menyampaikan, kita akan sharing bersama mengenai perilaku caring ya dan juga aspek pasien kanker. Ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, rekan sejawat sekalian, pastinya ya dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu pastinya sudah melekat ya perilaku caring ini
di dalam kita menjalankan atau memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Nah, sedikit ya saya sampaikan ya, mengapa nih kemudian ya kita akan membahas terkait dengan caring ini ya. Jadi eh, kita sudah ya mungkin ada yang baru ya bergabung sebagai perawat onkologi atau sudah cukup lama ya. Tentunya sama-sama kita mengetahui ya bahwa kanker itu berdampak ya bukan hanya penyakitnya tetapi juga dalam hal pengobatannya yang akan sangat dirasakan berat ya bagi eh, pasien maupun keluarganya ya, tentunya akan berdampak pada aspek fisik, psikologis, spiritual, sosial, dan juga emosional pasien maupun keluarga. Nah, eh, karena memang gejalanya atau yang dirasakan oleh pasien itu ya yang dari penyakitnya aja sudah berat, kemudian ditambah dengan eh, pengobatan ya untuk kanker ini. Nah, ini memerlukan dukungan dari kita ya, terutama dari perawat yang memang profesi yang paling dekat nih kepada pasien ya, karena memang kita ada di 24 jam ya bersama dengan pasien gitu ya. Pasien, kondisi pasien, keluhan pasien itu akan sangat memungkinkan kita perawat ini yang paling duluan mengetahui gitu. Sehingga sangat perlu sekali dukungan dari seluruh aspek ini secara komprehensif, secara holistik untuk kita berikan kepada pasien. Baik itu care maupun caring gitu ya. Ntar kita bahas ya care dan caring ini apa. Kemudian ini poin kuncinya ya yang ingin sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini sama-sama kita ingat kembali ya poin-poin kunci dari eh, apa sih sebenarnya nanti untuk caring ini. Nah, ini asuhan keperawatan pasien, terutama pasien kanker, memerlukan perawat yang memiliki keterampilan interpersonal dan pengetahuan klinis yang sangat kuat, rasa hormat terhadap pasien, kemudian memiliki kemurahan hati dan kasih sayang, dan juga non-malfisent. Masih ingat non-malfisent? Jadi kita berupaya untuk tidak membahayakan gitu ya kepada pasien. Nah, kemudian poin kedua, hubungan yang tulus, hangat, dan penuh kasih sayang antara seorang perawat dengan pasiennya, ini seringkali menjadi satu hubungan yang bisa terapeutik gitu, menyembuhkan ya, bahkan ketika pasien itu menghadapi kematian. Nah, perawat eh, tadi ya saya sampaikan bahwa profesi paling dekat sehingga dalam perjalanan pasien itu menghadapi, menjalani gitu ya perawatannya, maka ini akan sangat membutuhkan dukungan dari kita sebagai perawat. Nah, ini asuhan prinsipnya ya dari asuhan keperawatan pasien kanker ya. Jadi tadi kanker dengan segala respon apa namanya dengan segala gejalanya, apa yang dirasakan oleh pasien, kemudian pengobatannya gitu ya. Jadi intinya kalau kita perawat itu kan bukan cure ya sebenarnya ya. Kalau kita itu lebih ke care. Jadi yang kita lakukan itu kita ini merespon apa yang menjadi respon pasien gitu, merawat apa yang menjadi respon pasien gitu ya. Ya, jadi nyeri berarti kita akan pasien kanker merasakan nyeri gitu. Nah, nyerinya itu tuh yang kita akan eh, berikan tindakan gitu ya. Nah, jadi ujungnya itu sampai ke nanti kita memastikan ya untuk peningkatan kualitas hidup pasien. Nah, ini dalam kita memberikan asuhan keperawatan, terutama pasien-pasien kanker, ya kita harus ingat ya, kita punya filosofi ya, yaitu caring. Nih, saya ingatkan lagi ya, kita punya ibu nih ya, ibunya perawat ya, siapa nih namanya? Jadi ini Ibu Florence Nightingale. Jadi
beliau itu punya apa ya, punya eh, teori juga ya terkait dengan caring. Nah, selain Ibu Florence Nightingale, ada beberapa ya banyak apa pakar-pakar keperawatan yang memiliki mempunyai teori atau konsep caring gitu. Nah, kalau Ibu Florence Nightingale ini mengatakan caring itu adalah jiwa dari keperawatan gitu ya. Sehingga ilmu keperawatan itu sebetulnya adalah seni untuk kita menjadi caring gitu. Seni kita memberikan asuhan keperawatan dengan kita eh, apa ya, caring itu melekat dalam keperawatan gitu. Nah, kalau ini nih, jadi kalau penegak hukum itu kan dia adil dan jujur tuh, ya. Jadi utamanya ya dia harus adil dan jujur. Kemudian psikolog harus ramah, harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau guru dia berdedikasi dan bertanggung jawab ya untuk mendidik gitu ya, mencerdaskan ya dari anak-anak kemudian jadi dewasa yang tanggung jawab gitu. Nah, sebetulnya ini semuanya ada nih di keperawatan ya, tetapi intinya utamanya perawat itu harus menumbuhkan kualitas perawatan, menumbuhkan kepedulian, kasih sayang, dan memberikan kenyamanan gitu. Nah, ini kuncinya di sini nih. Jadi perawat sekali lagi menumbuhkan kualitas perawatan, kepedulian, kasih sayang, dan memberikan kenyamanan. Nah, apa itu caring ya? Eh, saya nih mengumpulkan dari beberapa pakar-pakar gitu ya. Apa sih caring itu? Jadi ada disebutkan caring itu adalah tindakan kepedulian gitu. Kemudian berdedikasi bagi orang lain. Kemudian pemantauan dengan teliti. Nah, ini maksudnya adalah kalau kita mengawasi, memantau pasien itu tidak asal gitu ya, tapi dengan detil, dengan teliti. Nah, itu juga caring gitu. Nah, kemudian merasakan ya eh, apa yang dirasakan oleh eh, pasien gitu ya. Nah, itu adalah perasaan empati kita. Kemudian mencintai dan menyayangi ya. Kemudian hormat dan menghargai itu juga masuk dia di dalam caring. Kemudian berinteraksi ya, dekat ya dengan pasien ya, antara perawat dengan pasiennya. Itu juga caring gitu. Nah, kemudian merasakan, menunjukkan kepedulian pada kebutuhan bio, psiko, sosio, dan spiritual. Jadi ini semua yang ada di kotak-kotak ini adalah caring gitu. Sampai tadi ya memantau dengan teliti itu juga caring, nggak asal. Nah, ini care dan caring ya. Apa itu care? Apa itu caring ya? Jadi care itu adalah fenomena yang berhubungan dengan orang, berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan, perilaku kepada individu dalam hal ini pasien ya, kepada keluarga, kepada masyarakat gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan kondisi dan kualitas hidup si pasien gitu ya. Kehidupan manusia, manusianya ini dalam hal ini adalah pasien. Nah, itu care. Terus kalau caring apa? Caring itu tindakan nyatanya gitu ya. Jadi tindakan nyata dari care ini nih yang menunjukkan rasa kepedulian. Nah, ini caring dan competence ya. Kok digabung sih gitu ya, caring competence. Jadi dalam kita memberikan asuhan keperawatan, caringnya jalan, kompetennya juga harus jalan gitu ya. Jadi sama-sama berkaitan gitu, sama-sama harus berjalan gitu pada saat kita memberikan asuhan keperawatan. Jadi caring dan kompetensi ini adalah hal paling mendasar dalam praktek keperawatan. Ya, caring dan kompetensi jadi harus secara bersamaan pada saat perawat itu menjalankan perannya sebagai
perawat ya. Jadi gini ya, saya punya contoh ya sedikit ya. Waktu itu saya almarhum ibu saya ya pada saat dirawat di salah satu rumah sakit gitu ya. Ibu saya itu em, hasil ininya ya, hasil dari CT scan-nya itu ada perdarahan di subarachnoid gitu ya. Itu jatuh. Nah, kemudian eh, kalau siang hari kan yang jaga adik saya tuh yang SMA gitu. Nah, saya kerja nih. Nanti sorenya saya balik Ya, betul ke ya. Ada tempat perawatan ibu ya. saya Kurang gitu ya. dulu. Nah, waktu saya balik, saya Tarik. kaget banget gitu ya. Kaget kenapa nih ya? Kagetnya, kok ibu saya nggak ada di tempat tidur gitu. Ibu saya ternyata saya cari ternyata dibawa sama perawatnya ke kamar mandi gitu. Saya kaget banget karena kan sudah tahu ada hasil dari CT scan-nya. Mestinya harus bed rest kan? Nah, tapi itu dibawa ke kamar mandi. Nah, jadi begitu saya tanya, iya ibunya mau ke kamar mandi gitu karena nggak mau di tempat tidur gitu. Oke, jadi perawatnya sebenarnya peduli sih, ya. Dia ingin mewujudkan keinginan ibu saya untuk pipis di kamar mandi gitu ya. Tapi dia kurang kompeten ya. Dia nggak tahu gitu ya. Maksudnya tuh tidak mungkin belum memahami gitu ya karena begitu saya telusur itu perawat baru. Nah, ini pentingnya gitu ya. Caring dan kompeten harus berjalan bersamaan. Kita peduli, tapi kalau kita nggak kompeten, eh, kosong gitu ya istilahnya ya. Jadi kita hanya peduli saja tapi tidak kompeten. Kalau kompeten nggak peduli itu juga tidak baik. Jadi harus jalan bersamaan. Gitu. Nah, ini caring masuk di filosofi keperawatan ya. Jadi ada yang masuk di filosofi keperawatan dari tingkatan ilmu ya, ada yang di teori. Jadi kalau kita lihat kalau ini masuk ke filosofi berarti dia ada di tingkatan teori yang paling tinggi gitu, yang harus dikaji, yang harus dibaca lebih lanjut lagi untuk diaplikasikan gitu. Nah, ini ada Ibu Jane Watson ya. Beliau itu punya teori, punya filosofinya ya, yaitu Watson Philosophy and Theory of Transpersonal Caring. Ya. Ini jadi intinya adalah sari dari filosofinya adalah manusia sebagai pribadi yang berharga dalam dirinya sendiri yang harus diperhatikan, dihormati, dipelihara, dipahami, dan dibantu. Nah, itu menurut Ibu Watson. Kemudian ada lagi Ibu Marilyn N. Ray. Ya, beliau punya teori bureaucratic caring. Jadi kata beliau itu seorang perawat dapat melakukan pelayanan yang kompleks melalui caring, spiritual, ethical, Cici nggak ada nih. Cici dan adanya gini. organisasi. Kemudian ada lagi Ibu Patricia Benner. Ya, ini beliau punya filosofinya yaitu caring dan clinical wisdom ya dihubungkan dengan etik pada saat praktek keperawatan. Beliau mengatakan bahwa pentingnya empati dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan pasien. Jadi kalau menurut beliau semakin caring, semakin tinggi tingkat keterampilan atau tingkat kompetensi perawat maka akan semakin caring gitu. Jadi tadi ya caring dan kompeten itu sejalan banget nih dengan teorinya Ibu Banner. Kemudian ada Ibu Kari Martinson ya dia punya filosofi of caring ya. Nah ini menekankan pada hubungan perawat pasien, memahami perasaan dan pengalaman pasien sehingga mengarah pada pendekatan perawatan yang lebih penuh kasih sayang. Nah, selanjutnya Ibu Erikson nih, Kathy Erikson ya, dia punya teori karitatif ya. Jadi meringankan penderitaan dalam semangat iman, harapan, dan cinta serta meningkatkan martabat. Nah, ada lagi setelah filosofi itu ada teorinya keperawatan. Nah, ini yang mencetuskan teori-teori keperawatan mengenai caring, itu yang sepanjang yang saya bisa telusur ada 3. Ibu Boykin, beliau punya teori itu nursing as caring gitu. Jadi perawat ya caring gitu ya.
Jadi caring melibatkan semua tindakan perawat yang bertujuan untuk menghargai dan memenuhi kebutuhan dasar pasien. Kemudian ada lagi Ibu Madeline M. Liniger. Nah, ini dia punya teori budaya ya dalam memberikan asuhan gitu ya. Jadi caring ini sebagai dasar keperawatan dan juga sebagai aspek budaya yang mendalam gitulah. Kemudian ada lagi Ibu Kristen M. Swenson. Nah, beliau punya teori of caring. Jadi itu perawat selalu memberikan informasi, memahami, menyampaikan pesan, melakukan tindakan terapeutik, serta selalu mengharapkan hasil akhir yang baik. Ini nanti ada strukturnya caring yang nanti saya sampaikan. Nah, dari beberapa itu nanti saya akan fokus ke punyanya Ibu Swenson dengan Ibu Boykin gitu ya. Nah, ini kalau kata Boykin ya, nursing as caring. Jadi kalau jadi manusia berarti harus peduli gitu. Nah, ini ada beberapa dari fokus dari nursing as caring ya. Yang pertama, fokus dan intensi keperawatan. Tujuan utamanya dalam merawat pasien itu bagaimana supaya pasien merasakan seperti pasien itu di rumah gitu. Nyamannya benar-benar sama seperti di rumah gitu. Nah, ini perawat bagaimana perilakunya? Perawat mengenalkan diri, mengorientasikan lingkungan atau ruangan pasien yang dirawat. Kemudian yang kedua, perspektif sebagai orang yang caring. Jadi, gimana perilakunya? Perawat memberi perhatian dan kasih sayang. Lalu ada lagi nursing situation. Jadi perawat itu mengetahui kondisi pasien gitu ya. Kemudian personhood nih. Perawat menghormati hak-hak pasien. Kemudian ada direct invitation. Jadi ini membuka hubungan caring antara perawat dan pasien. Jadi perawat itu mendatangi pasien, menanyakan apa yang dirasakan, nggak nunggu kalau pasien ada keluhan, tapi jalan keliling gitu ya ke pasiennya. Misalnya punya pasien ada 5 atau ada 6, maka setiap secara berkala perawat ini mendatangi pasien untuk menanyakan apa yang dirasakan saat ini, apa yang dibutuhkan gitu ya, tanpa menunggu keluhan dari pasien. Kemudian call for nursing. Nah, ini panggilan untuk memberi asuhan perawatan merespon secara individual, secara unik pasien yang dirawatnya gitu ya. Jadi ini perawat mengetahui apa yang dibutuhkan pasien tanpa diminta dan cepat tanggap apa yang terjadi pada pasien. Kemudian selanjutnya caring between itu perawat dan pasien masing-masing mengekspresikan diri dan menerima kepedulian yang diberikan. Jadi masing-masing sama-sama tuh merasakan memberi peduli dan menerimanya. Kemudian nursing responnya nanti hampir sama dengan call for nursing ya. Tapi ini lebih kepada bagaimana perawat mengidentifikasi kebutuhan pasien dan memberikan respon secara unik, secara individu. Nah, ini saya ingin membacakan ya, karena saya baca kok bagus banget deh kasus ini gitu ya. Coba nanti bisa di-highlight gitu ya, apa nih yang dilakukan oleh si perawatnya gitu ya. Jadi di kasus ini ada wanita muda namanya Jane. Jane ini menderita kanker sudah metastasis. Nah, jadi si perawatnya ini cerita ya, pertama kali saya memasuki kamarnya, saya ingat betapa cantiknya Bu Jane ini gitu ya. Saya tidak mengerti mengapa seseorang yang begitu muda dan sangat dibutuhkan harus menanggung keadaan yang begitu drastis. Segera hati saya dipenuhi belas kasih. Jadi begitu kita tahu wanita cantik, masih muda gitu ya, kemudian diberikan ujian ya, diberikan cobaan dengan menderita kanker, maka kalau kita sebagai perawat, kita langsung punya timbul gitu rasa belas kasih untuk pasien kita dan keluarganya. Kemudian Jane menderita penyakit dan memerlukan banyak intervensi untuk mengatasi mual, muntah, dan nyerinya. Suaminya datang setiap hari bersama anak-anaknya dan mereka akan duduk di samping tempat tidur saat menyelesaikan tugas sekolah.
Keluarga itu memenuhi kamarnya dengan foto-foto berjajar di ambang jendela, selimut pribadi dari rumah, sebotol kecil parfum yang dipakai Jane setiap hari. Keharumannya luar biasa dan lingkungannya dipenuhi dengan cinta. Nah, ini sangat memungkinkan kalau memang satu kamar itu ya mungkin ya ditempati oleh si pasien tersebut. Tapi bisa saja kita modif gitu. Misalnya pasiennya ternyata ada di kelas 3 kan. Ada beberapa pasien di kamar tersebut gitu ya. Nah, kita bisa modifikasi berdasarkan belajar dari kasus ini. Bukan berarti ya itu mah bukan kayak tempat saya, Bu. Kalau kelas 3 mana bisa? Enggak. Tidak seperti itu, tapi kita bisa modif. Nah, kemudian kisahnya lagi nih, kondisi Jane memburuk. Case manager minta konsultasi, tapi suami Jane dengan tegas menolak dan menyatakan keinginannya untuk mengantar istrinya pulang. Dia berpegang pada perubahan sekecil apapun di labnya atau jika dia mengalami waktu singkat tanpa mual. Jadi itu hal kecil saja itu yang ada perubahan tuh menjadi satu yang berarti buat suaminya. Baginya nih keadaan kecil ini menunjukkan bahwa dia sedang tidak sekarat ya tanda kutip. Nah, si perawat ini sampai mau menangis ya ketika memikirkan cinta suaminya pada pasien tersebut. Nah, kemudian suatu hari ketika keluarganya pergi, si perawatnya duduk nih bersama Jane. Kemudian membantu merias wajah dan merapikan sedikit rambut yang tersisa. Si Jane ini cerita, Bu Jane ya, ayah akan datang dan menemui saya. Kemudian ingin tampil menarik. Nah, dibantulah sama perawatnya nih untuk memakaikan alas bedak pada wajahnya, terus merias, menyisir rambutnya gitu ya. Nah, kemudian perawatnya ini mendengarkan apa yang disampaikan dari pasiennya. Kemudian begitu perawatnya pulang nih, kalau kisahnya si perawatnya ya, saya pulang ke rumah malam itu dan memeluk suami dan anak saya sedikit lebih erat. Saat saya tertidur, saya tidak bisa berhenti memikirkan Jane pasien saya. Keesokan paginya, saat saya berbicara dengan dokter, saya menceritakan kepadanya tentang waktu saya bersama Jane pada hari sebelumnya. Secara kolaboratif, kami di sini dokter dan perawat memutuskan bahwa pasien dapat pulang dengan selang NGT dan berbagai resep yang akan diresepkan ya untuk mengendalikan nyeri. Lalu kami berkonsultasi dengan manajer kasus dan mengatur perawat kesehatan yang di rumah untuk mengunjunginya sepanjang waktu. Saya memasuki ruangan untuk menyampaikan kabar tersebut kepada keluarga dan orang akan mengira saya memberitahu bahwa mereka telah memenangkan lotre karena saking bahagianya nih si Jane sama keluarganya bahwa dia akan pulang gitu ya. Lalu aku menatap Jane dan Jane mengerdipkan mata padaku. Saya tidak akan pernah melupakannya. Nah, 2 hari kemudian suami Jane dan putra bungsunya menunggu di lobi tempat saya bekerja. Mata suami Jane merah dan bengkak dan dia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Lalu kami bicara cukup lama, percakapan yang penuh dengan pujian dan kemurahan hati atas perhatian yang telah perawatnya tuh, saya ini perawatnya yang saya berikan kepada istri tercintanya. Saya mengatakan kepada suaminya bahwa saya tidak tahu cara lain untuk merawatnya dan dia tidak akan pernah meninggalkan pikiran saya. Saat mereka berbalik untuk pergi, anak laki-lakinya Jane mengeluarkan sebotol kecil parfum. Saat dia menyerahkannya kepadaku, dia berkata, "Ini milik ibuku." Dia bilang, "Kamu menyukainya. Aku ingin kamu memilikinya." Saat saya memeluknya dan berterima kasih atas sikapnya, saya menatap suami Jane dan dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Pada saat itu saya tahu bahwa saya telah memberikan dampak yang kuat pada keluarga ini melalui esensi sederhana, yaitu kepedulian, yaitu caring. Gitu. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat nanti. Nanti teman-teman akan baca lagi ya, slide-nya juga nanti akan disampaikan ya ke teman-teman. Nanti Bapak Ibu highlight apa yang sudah dilakukan oleh perawat ini kepada Jane dan keluarganya gitu ya. Jadi ini bisa bahan pembelajaran buat kita dari kasus ini. Nah, kembali ya ke pembahasan ya. Tadi sedikit kasus bisa memicu ya motivasi kita untuk meningkatkan rasa peduli atau caring kita.
Nah, ini ada salah satu penelitian ya dari perawat Indonesia ya, persepsi perawat tentang asuhan keperawatan pasien kanker. Jadi kalau pasien kanker yang menjalani pengobatan, dia itu punya apa ya, yang asuhan perawatan yang akan diberikan itu terkait dengan bagaimana kita melakukan pengkajian, mengidentifikasi baik itu subjektif maupun objektif. Lalu melakukan tindakan sesuai kebutuhan, memberi edukasi, dan menjalin hubungan. Gitu. Nah, ini adalah persepsi dari perawat dari hasil penelitian tentang asuhan perawatan pada pasien kanker. Nah, kalau tadi teorinya Ibu Boykin, nah ini saya coba mengajak teman-teman untuk menyelami ya teori of caring dari Ibu Kristen M. Swenson. Beliau mengembangkannya, mencetuskannya pertama kali di tahun 1991. Dan beliau masih hidup nih, Bu Swenson, sampai sekarang. Jadi beliau itu mengatakan, caring itu cara perawat peduli dalam berhubungan dengan orang lain dan menghargai, sehingga merasakan komitmen dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, beliau punya teori itu, si caringnya itu ada strukturnya ya. Struktur nanti lebih jelasnya di sini nih. Nah, bagaimana perilaku caring perawat untuk mempertahankan keyakinan? Jadi tadi strukturnya itu ada maintaining belief, kemudian knowing, being with, doing for, dan enabling gitu. Sampai nanti akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, pertama yang maintaining belief ya. Apa perilakunya? Jadi mempertahankan keyakinan terhadap kemampuan pasien untuk melewati suatu peristiwa atau transisi. Kita mempercayai kemampuan pasien gitu ya, begitu nanti dia pulang atau dalam masa perawatan, apa yang bisa mampu dilakukan oleh pasien. Nah, bagaimana perilaku perawatnya yang bisa diterapkan? Jadi mempertahankan sikap penuh harapan, menawarkan optimisme realistis, kemudian berdiri di samping pasien apapun situasinya. Memperkenalkan diri pada pasien, menunjukkan perhatian, menemui pasien untuk menawarkan bantuan, menanyakan apa yang dirasakan hari ini. Nah, itu beberapa perilaku caring dari struktur yang pertama, maintaining belief ya dari Ibu Swenson. Kemudian struktur yang kedua yaitu knowing, ya penuh arti. Ini yaitu bagaimana kita mencari informasi secara mendalam, tidak berasumsi, jadi memahami pengalaman hidup pasien. Nah, perilakunya apa saja? Kita peka terhadap apa yang diucapkan dan apa perilaku pasien. Jadi kita coba untuk memahami gitu ya apa yang disampaikan dan bagaimana kita lihat perilakunya. Lalu melibatkan keluarga dan orang yang dekat dengan pasien dalam perawatan pasien. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai perawatan yang diterima pasien. Melakukan pengkajian pasien secara menyeluruh, ya, secara komprehensif. Menanyakan kondisi pasien dan apa yang bisa perawat lakukan untuk membantu pasien. Kemudian melakukan pendekatan yang konsisten pada pasien. Itu beberapa perilaku untuk struktur yang knowing, ya. Lalu selanjutnya being with atau bersama dengan ya. Nah, ini adalah kita hadir secara emosional kepada pasien, menyampaikan kesediaan, berbagi perasaan tanpa membebani pasien. Apa saja perilakunya? Mendampingi pasien saat pasien membutuhkan, lalu mendengarkan keluhan pasien, apa yang dirasakan pasien, mendengarkan masukan dari pasien, menunjukkan perilaku sabar dalam melakukan proses keperawatan pada pasien. Selanjutnya, doing for. Nah, ini adalah keterampilan perawat dalam melakukan praktek keperawatan dengan memperhatikan evidence base, basisnya bukti gitu. Nah, perilakunya apa saja? Kita memberi kenyamanan pasien, menyarankan pasien untuk memanggil apabila mengalami masalah, lalu melakukan tindakan keperawatan secara profesional dan sesuai dengan kompetensi. Kemudian melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standar dan panduan yang berlaku, menghormati hak-hak dan menjaga martabat pasien, menjaga keselamatan pasien dengan kedisiplinan,
ketelitian, dan kehati-hatian, serta melindungi pasien. Kemudian mengantisipasi kebutuhan dan menghibur pasien. Nah, yang terakhir yaitu strukturnya dari Ibu Swensen ini enabling ya. Jadi perawat ini sebagai fasilitator dalam upaya pasien untuk menghadapi perubahan dalam hidup pasien gitu ya. Itu kan perubahannya bisa cepat ya kalau pasien yang menderita kanker ini. Nah, bagaimana kita memfasilitasi upaya pasien dalam menghadapi hal tersebut. Nah, ini perilakunya yaitu memberi edukasi pasien cara untuk merawat diri sendiri setiap kali memang memungkinkan gitu atau dibantu oleh keluarga. Lalu memberi dukungan pada pasien yang membantu pasien untuk melakukan personal hygiene-nya atau aktivitas sehari-harinya. Lalu memberi motivasi pada pasien, memvalidasi apa yang dirasakan pasien, mendahulukan kepentingan pasien, mendiskusikan kondisi pasien dan memberikan umpan balik dan juga melakukan pembaruan pada intervensi keperawatan. Nah, itu beberapa perilaku caring yang tadi dibagi dalam struktur caring menurut Ibu Kristen M. Swensen. Nah, ada lagi nih yang yang dicetuskan oleh Sister Simon Roh tuh pada tahun 1987 ya. Beliau tuh punya 5 C ya dari caring gitu ya. 5 C-nya ini adalah 1 compassion, kasih sayang. Bagaimana kita perhatian, peduli ya pada pasien kita. Kemudian yang C yang kedua yaitu komitmen ya. Komitmen kita bertanggung jawab ya, mendedikasikan diri kita gitu ya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi kita punya dedikasi yang kuat terhadap kesejahteraan pasien yang pasien itu memang sangat memerlukan gitu ya. Jadi kita punya komitmen memberikan dorongan terhadap optimisme pasien yang sangat menentukan dan cepatnya kesembuhan pasien dari sakitnya. Kemudian C yang ketiga kompetens ya. Ini kompetensi ini penting ya dalam setiap profesi ya. Jadi bagaimana si perawat ini menjaga pengetahuannya supaya tetap berpengetahuan luas, kemudian bekerja secara efektif dan efisien. Lalu yang C yang keempat confidence atau percaya diri ya. Nah, ini bisa kita dengan sikap yang asertif ya, kemudian terbuka dan cerdas gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu conscience atau hati nurani ya. Dan sebagai perawat kita memang selayaknya harus jujur dan tepat dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, kalau kita hubungkan dengan kebutuhan fisik, sosial, psikologis pasien dan spiritual, kita bisa lihat di kebutuhan dasar pasien itu ya, baik itu hierarki dari Maslow maupun hierarkinya dari 14 kebutuhan dari Ibu Henderson ya. Ada lagi nih pakar kita namanya Ibu Virginia Henderson ya. Jadi dari mulai yang paling bawah itu ya, bagaimana memenuhi kebutuhan fisik gitu ya, bernapas normal, kemudian makan secara adekuat dan sampai dengan self aktualisasi gitu, aktualisasi diri gitu ya, dan harga dirinya. Nah, ini uraian 14 kebutuhan dasar manusia menurut Ibu Virginia Henderson. Nanti teman-teman bisa baca kembali ya. Dan ini sudah diberikan ya pada saat kita awal sekolah ya. Pasti kebutuhan dasar itu disampaikan dari mulai kebutuhan bagaimana pasien supaya bernapas dengan normal, makan, minum, kemudian mobilisasi, istirahat tidur gitu ya. Kemudian berpakaiannya, berdandannya, suhu tubuh ya, lalu merawat dan menjaga lingkungannya supaya lingkungan sekitar pasien itu bersih. Kemudian bagaimana kita menghindari ya, mencegah bahaya bagi pasien, bagaimana kita berkomunikasi, kemudian memfasilitasi kebutuhan pasien untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, memberi penghargaan pada pasien,
kebutuhan apa ya, rekreasi dalam hal ini, bagaimana mungkin pasien apa ya, bosen di tempat tidurnya, bisa ada tempat untuk pasien itu bisa terhibur gitu misalkan. Kemudian kebutuhan akan informasi untuk perkembangan kesehatan bagi pasien. Nah, ini strategi asuhan keperawatan dari aspek fisik ya. Tindakan mengatasi gejala ini saya tidak akan uraikan kembali karena di sebelumnya ya pasti sudah disampaikan terkait dengan asuhan keperawatan pasien kanker. Jadi prinsipnya mengatasi gejala, manajemen nyeri, perawatan kulit, kemudian pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi. Lalu dari aspek psikologis, strategi asuhan perawatannya, kita konseling, support system ya, menghadirkan apa ya, bergabung pasien di peer-nya gitu, itu juga memberikan dukungan psikologis. Kemudian mengatasi kecemasan dan depresi, bagaimana kita mengkaji faktor pemicu dari kecemasan dan depresi pasien. Nah, ini untuk strategi dari aspek sosial dan spiritual. Jadi dukungan keluarga terkait edukasi dan konseling keluarga, kemudian dukungan komunitas. Nah, ini tadi hampir sama ya, bagaimana pasien terlibat dalam peer-nya, sharing program sosial gitu di radioterapi udah ada nih programnya seperti itu ya Mas Idar. Kemudian di dukungan spiritual, ini konseling spiritual, kita ada terapi rohania ya, atau apa ya, memfasilitasi pasien untuk menjalankan ibadahnya. Nah, itu semuanya diintegrasikan pada saat kita nyusun rencana asuhan harus mencakup semuanya. Baik itu aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Jadi bukan hanya fisiknya saja dalam kita menyusun rencana asuhan perawatan pasien kanker. Nah, ini prinsipnya tadi sudah disampaikan ya sebelumnya. Nah, sebagai kesimpulan, perilaku caring perawat bukan hanya terbatas pada aspek fisik, tapi juga mencakup dimensi bio, psikososial, spiritual, dengan penekanan pada kepekaan terhadap kebutuhan pasien. Nah, ini penting kita melihat pasien kanker ini sebagai individu yang unik, yang individual gitu ya, yang keluhannya, apa yang dirasakannya itu pasti berbeda-beda. Nah, dengan kebutuhan yang kompleks dan beragam. Perawat yang memperhatikan aspek bio, psiko, sosio, spiritual pasien, terutama pasien kanker, mampu menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup pasien. Nah, kemudian melalui pendekatan caring, perawat dapat menjadi mitra yang tangguh bagi pasien, membantu mereka menghadapi tantangan fisik, emosional, dan sosial yang dihadapi selama perjalanan perawatan kanker. Nah, ini ada sedikit ya dari Ibu Maya Angelou ya, bagus banget deh. Sebagai perawat, kita punya kesempatan untuk menyembuhkan hati, pikiran, jiwa, dan tubuh pasien kita, keluarga pasien, dan diri kita sendiri. Mereka mungkin lupa nama kita ya, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana perasaan kita terhadap mereka pada saat kita merawat mereka. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Idar. Oke Bu, terima kasih Bu Nana, luar biasa Bu kata-kata penutupnya ya Bu. Bagaimana kita mempunyai kesempatan untuk menyembuhkan hati, pikiran, dan jiwa pasien ya Bu ya. Memang terkadang pasien kanker itu kan kita pengobatannya panjang ya Bu. Maksudnya nggak sekali dua kali ke rumah sakit selesai karena memang komprehensif yang tadi sudah Bu Nana sebutkan. Bagaimana kita bisa mendampingi tidak hanya dari segi aspek fisik ya Bu ya, tapi psikososial kita, bagaimana pendekatan kita, dan juga pemahaman terkait materi atau terkait keilmuan kita itu juga harus sangat penting ya Bu. Jadi kita tidak sekedar memberikan kebutuhan, tapi kita nggak bisa atau nggak tahu dasarnya atau ada efek samping atau tidak dari kepedulian kita seperti itu ya Bu Nana ya. Baik, materi yang luar biasa tadi sudah disampaikan sama Bu Nana, sharing terkait bagaimana kita merawat pasien kanker dari segi aspek psikososial. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan nih Bu. Di sini udah ada satu pertanyaan Bu Nana dari dari Q&A. Saya bacakan dulu ya Bu, satu pertanyaan ini, nanti Bu Nana bisa
jawab, baru kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Suyanti. Assalamualaikum. Yang disampaikan Bu Nana tadi, kita harus caring. Saya sangat setuju sekali. Sementara pasien kita yang sudah terdiagnosa kanker sebelumnya, umumnya mereka akan lebih merasa semangat dan merasa bahagia apabila didengarkan segala keluhannya ketika mengungkapkan perasaannya. Itu memerlukan waktu yang tidak sebentar nih Bu, dengan kondisi pelayanan kita yang saat ini sangat overload. Nah, maksudnya dengan pasien yang banyak nih Bu, karena waktunya eh, terbilang lama, adakah tips lain supaya pekerjaan kita semua bisa terselesaikan sesuai dengan harapan Bu? Silakan Bu Nana. Ya, terima kasih Bu Yanti. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Jadi, Bu Yanti, kita sama-sama ya menghadapi kondisi apa namanya pelayanan, terutama kalau di RSCM memang pastinya ya banyak pasiennya, bukan hanya yang dirawat inap, tapi juga dirawat jalan. Ya, ini tantangan besar ya buat kita. Tadi ada beberapa ya teori menyampaikan ya, tadi yang dicetuskan oleh para pakar kita ya, mereka menyampaikan tuh komunikasi ya, memberikan menyampaikan eh, apa kondisi ya gitu ya kita saat ini. Jadi bukan berarti kemudian kita sibuk, tetapi kita tidak menanyakan apa yang menjadi keluhan dari pasien. Itu Jadi demonya udah dijadwal lagi. Belum. ada Nanti dikasih manajer. Iya. Iya, cuman ya, jadi kita komunikasikan Bu Yanti pada saat operan misalnya ya, Bapak Ibu saat ini saya yang bertugas merawat ya, merawat Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya punya sekian pasien, nanti saya akan ke Bapak Ibu pada jam sekian atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saat itu ditanyakan dulu ya, apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu saat ini. Jadi kita tidak menunggu keluhan pasien tersebut. Kita punya trik seperti itu. Karena kalau kita nunggu keluhan pasien ya, nanti sama-sama semuanya punya kebutuhan gitu ya. Nanti kitanya yang akan memanage waktunya yang akan kurang baik gitu ya. Sehingga kita buat trik seperti itu. Jadi saya sampai kemarin pernah sempat diskusi ya dengan salah satu perawat gitu ya. Gimana caranya ya? Ayo pada saat operan kita tanya gitu. Apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan ya, kemudian dikomunikasikan. Kita punya pasien sekian gitu ya. Tapi saya akan berupaya untuk tetap memperhatikan ya, tidak akan berkurang perhatian saya kepada setiap pasien saya. Gitu Bu Yanti. Nah, kondisi overload ini tentunya bukan hanya kita yang menghadapi ya, tapi banyak ya beberapa rumah sakit juga menghadapi hal tersebut. Tetapi jangan sampai mengurangi rasa peduli atau rasa caring kita terhadap pasien. Dan ini tidak bisa menjadi satu tanda kutip ya alasan buat kita untuk tidak memperhatikan atau caring kepada pasien kita. Gitu Bu Yanti. Oke, baik Bu Nana. Jadi mungkin intinya kita punya strategi gitu ya Bu ya. Prioritas kita misalnya memang ada pasien yang membutuhkan pelayanan atau layanan kita lebih banyak, mungkin bisa kita selipkan gitu ya Bu. Mungkin kita atur waktunya di nanti pasien sudah berkurang baru kita kaji lagi. Seperti itu ya Bu ya, mungkin untuk strateginya. Terima kasih Bu Suyanti di kolom Q&A. Mungkin ada pertanyaan lain rekan-rekan di kolom Q&A bisa ditulis atau mungkin mau resen atau bisa diskusi secara langsung, dipersilakan. Jadi memang terkait dengan pasien kita yang mungkin banyak ya Bu ya, atau mungkin kan tadi Bu Yanti menyampaikan overload. Jadi memang kita perlu strategi-strategi ya Bu ya, terkait dengan pelayanan pasien kita agar maksimal seperti itu ya Bu ya. Mungkin kita kasih apa waktu, ada pasien yang mungkin ingin bicara banyak sama kita, mungkin
apa namanya kita selipkan mungkin di belakang atau karena ada pasien yang prioritas lebih misalnya lebih ada pasien nyeri setelah itu. Jadi apa strategi-strategi itu memang perlu kita bangun ya Bu terkait dengan eh, apa kita ini di rumah sakit ini banyak apa namanya overload pasiennya seperti itu ya Bu. Ya, betul Mm-mm. Mas Idar. Jadi Mm-mm. seperti tadi kasus yang saya sampaikan tadi, itu sebetulnya kalau kita lihat ya, hal yang kecil gitu ya, hal-hal kecil ya, tetapi penuh makna gitu ya, Ya. yang dilakukan oleh perawat yang di dalam kasus tersebut gitu ya. Dengan dia mendengarkan apa yang menjadi keluhannya, kemudian membantu eh, apa tadi membantu si pasien itu eh, nyisir berdandan gitu ya. Itu kan satu hal yang kecil yang saya rasa sih tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi memang eh, tantangan eh, yang ini yang lebih berat lagi itu sebetulnya pada saat kita menghadapi pasien-pasien geriatri gitu ya, yang juga kankernya itu memang cukup lama tuh kita harus mendengarkan apa yang menjadi keluhannya, apa yang dirasakan. Nah, ini strategi lainnya adalah dengan kita menyesuaikan ya rasio untuk di setiap jenis ruangan, jenis populasi pasien, karena itu tidak kita samakan untuk semuanya. Gitu Mas Ida. Ya, betul, Bu. Sama tadi yang tertarik terkait dengan apa, Bu? Eh, pasien rawat inap ya, Bu ya. Karena kan memang kalau pasien VIP mungkin ya bisalah kita apa namanya dekorasi atau kita berikan sesuai dengan keinginan pasien gitu ya, Bu ya. Dan mungkin kalau untuk pasien-pasien yang memang apa namanya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 itu kan memang ada strategi-strategi juga gitu ya Bu yang mungkin bisa kita apa pakai gitu terkait dengan yang tadi menciptakan lingkungan yang nyaman kan tadi Ibu masukkan lingkungan yang nyaman bagi pasien ya Bu yang mungkin itu juga sebagai apa ya sebagai pengingat kita juga bagaimana kita sebagai perawat bisa mendukung itu demi apa namanya terciptanya kualitas apa caring kita terhadap kesembuhan pasien ya Bu ya apa namanya eh, mungkin ada lagi eh, rekan-rekan karena ini udah eh, setengah satu ya Bu. Mungkin apa namanya kalau memang tidak ada eh, mungkin kita sampaikan untuk tadi kesimpulannya Bu Nana juga sudah sampaikan ya Bu terkait dengan perilaku caring perawat itu bukan hanya terbatas pada aspek fisik tetapi mencakup dimensi biopsikos sosio dan spiritual dengan penekanan pada kepekaan terhadap kebutuhan pasien. Ini juga saya sedikit garis bawahi juga Bu, memang perilaku caring dalam pengobatan kanker ini berpengaruh sangat berpengaruh dalam kesuksesan pengobatan kanker ya Bu. Karena memang kan pengobatan kanker itu kan memang ada pembedahan, ada kemoterapi, ada radiasi gitu ya Bu ya. Memang terkadang kan dikombinasikan. Jadi memang itu memakan waktu yang cukup memakan waktu. Jadi perlu caring kita atau support system kita latih kepada pasien dan keluarga agar bisa eh, menjalani seluruh pengobatannya dari awal sampai selesai seperti itu ya Bu. Lalu seperti yang diketahui juga pengobatan kanker terbilang panjang dan bertahap. Maka dari itu support kita sebagai perawat sangat penting ya Bu ya. Karena tadi Bu Nana juga sampaikan kita itu bukan cure tapi kita tuh care. Jadi kita itu lebih melayani, kita memahami bagaimana apa namanya treatment atau pengobatan kita pengobatan kanker dan untuk pasien kita berjalan lancar dan juga meminimalisir adanya efek samping sehingga pasien dapat survive dan apa namanya dapat menyelesaikan pengobatannya dan dinyatakan apa namanya sembuh atau terkontrol seperti itu ya Bu Nana ya. Oke Bu, mungkin itu saja Bu dari kita. Eh, Kalau memang ada yang nanti ditanyakan, boleh nanti bisa chat langsung atau nanti materi kita izin kita share ya Bu ya ke teman-teman ya Bu, biar Ya, nanti di highlight sama oh, teman-teman ya Bu. ya.
Baik. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita dengan momen ini kita bisa memberikan wawasan baru, bagaimana kita bisa memberikan caring kita yang tadi disampaikan sama Bu Nana, apa namanya, untuk pasien agar lebih punya harapan hidup dan bisa bermanfaat buat pasien-pasien kita. Itu saja ya Bu Nana ya. Makasih Mas Ya, Idar. sama-sama. Makasih teman-teman Wal semuanya. hidayah. Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah ya, Bu. Waalaikumsalam Ya, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.